Semalam rencananya mau upload, ternyata videonya kehapus permanen. Maaf ya. Episode 19. Luapan sukacita begitu memenuhi hati Melisa dan juga Roy setelah mereka berhasil menemukan anak bungsu mereka yang mereka titipkan di panti asuhan 20 tahunan silam. Setelah mendapatkan konfirmasi dan juga mendapatkan hasil tes DNA Kia yang diselidiki oleh Romeo, saat itu juga Melisa dan Roy bergerak menuju ke rumah keluarga Wijaya untuk menceritakan semuanya. Rasa haru pun tampak jelas di wajah Sasha serta seluruh keluarga yang lain saat mendengar cerita dari Melisa serta bukti-bukti dari hasil penyelidikan selama ini dan hasil tes DNA. Sayang, Sasha mencoba menguatkan sang menantu karena Kia masih tampak syok atas berita yang didengarnya. Sayang, bener kan yang mama bilang, selalu ada akhir yang bahagia dalam setiap perjalanan hidup manusia. Apalagi kamu anak yang baik, gak selamanya hujan akan membawa kesedihan, nak, ucap Sasha. Lihatlah, mereka adalah orang tua kandungmu. Mereka juga menderita karena selama ini mencarimu. Terimalah mereka, nak, tutur Sasha. Hati Kia bergetar mendengar perkataan Sasha. Benar, ada kemarahan dalam dirinya saat mengetahui kedua orang tuanya membuangnya di panti asuhan. Tapi kini setelah mengetahui alasan mereka, tentunya mereka juga tidak menginginkan anak mereka hidup luntang-lantung di jalanan. Fiona anak mama, maafkanlah mama nak, seru Melisa sambil mengatupkan kedua tangannya. Mama benar-benar sayang sama Fiona. Tidak ada niatan sama sekali untuk menelantarkan Fiona. Maafkan mama ya sayang. Papa juga minta maaf nak. Maafkan papa ya, gak bisa menjaga kamu. Maafkan papa sayang, ucap Roy. Dia begitu menyesali semua kesalahannya. Namun Kia masih diam di tempatnya. Kia, pada dasarnya tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak mengharapkan kehadiran darah daging mereka sendiri. Sekarang kamu sedang mengandung. Kamu akan mengerti nanti, nak. Orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka tidak ingin anaknya menderita, kelaparan, kehausan, kedinginan. Meskipun apa yang mereka lakukan menurut kita tuh salah, tapi jangan lupakan perjuangan mereka, nak, ucap Zack bijaksana. Sayang, Sasha kembali menguatkan Kia. Melihat Kia tidak merespon sama sekali, hati Melisa begitu sedih. Dia tidak henti menangis memeluk suaminya. Kia berusaha mengatur kata-katanya. Semua keluarga pun menunggu apa yang ingin Kia ucapkan. Kia berjalan pelan menghampiri Melisa dan juga Roy. Fiona, Mama, seru Kia bergetar. Iya, ini mama nak, ini mama sayang, seru Melisa dalam tangisnya. Melisa pun memeluk tubuh mungil putri kesayangannya itu, begitu juga dengan Roy. Mama, papa, jangan tinggalkan Kia lagi ya, jangan pergi lagi. Tangis Kia benar-benar menyayat setiap hati yang mendengarnya. Kamu layak bahagia, Kia, batin Eza. Kakak bisa pergi sekarang karena kakak tahu kamu sudah menemukan kebahagiaanmu juga, dek, batin Axel. Tatapan Axel pun beralih dan terpaku pada sosok Eza yang tidak jauh berdiri darinya. Aku harap kita bisa bertemu lagi, Nona Galak, batin Axel. Setelah kondisi sudah lebih tenang, kini mereka saling bercerita satu sama lain. Mama, seru Kia. Iya, jawab Sasha dan Melisa berbarengan. Membuat semua yang ada di sana ikut tertawa mendengarnya. Sekarang harus lengkap panggilnya Kia, goda Eza. Mama Sasha, bolehkah Kia menginap di rumah Mama Melisa? Tanya Kia. Tentu saja boleh sayang, jawab Sasha. Sementara Eza dan Axel mendapatkan pesan dari Romeo yang menyuruh mereka untuk membuat skenario kepergian Kia. Ya sudah, saya bawa Kia dulu ya, ucap Melisa. Iya mbak, jagain ya menantu kesayangan kita, goda Sasha.
Mereka pun ikut mengantar Kia serta Roy dan Melissa sampai ke depan dan di saat yang bersamaan datanglah Marlon. Marlon begitu panik melihat sang istri yang akan pergi bersama orang tua kandungnya. Pasalnya, Marlon ke rumahnya dulu, namun Kia tidak berada di rumahnya. "Berhenti!" teriak Marlon. "Marlon," gumam Kia. "Hei cowok belagu, saatnya kita kerjasama sekarang," bisik Eza pada Axel. Khusus hari ini aja kerjasamanya," balas Axel. "Cih, GR dia, siapa juga yang mau kerjasama terus sama dia?" "Well, it's so time," batin Eza. Marlon berlari menghampiri istrinya. Kia, aku mohon jangan pergi, jangan tinggalkan aku mohon," pinta Marlon memegang tangan Kia. Kamu terlambat Marlon, Om dan Tante akan membawa Kia pergi sekarang juga. Untuk apa kamu menahan Kia?" seru Eza memotong ucapan Kia. Kia dan yang lainnya sempat bingung dan tidak mengerti. Namun Sasha dan Dava mendapatkan kedipan mata dari sang anak yaitu Eza. Akhirnya ikut masuk ke dalam skenario yang sengaja diciptakan saat itu juga. "Tante, Om, saya mohon, jangan pisahkan saya dengan istri saya." Bahkan kini Marlon sudah berlutut memohon di depan kedua orang tua kandung Kia. Roy dan Melissa semakin bingung melihatnya. "Nak, kami..." "Pah, ayo cepat kita bawa Kia pergi," putus Revo yang baru saja sampai bersama dengan Romeo. Tidak Om, aku mohon. Jangan pisahkan Marlon dengan Kia. Marlon gak bisa hidup tanpa Kia," lirih Marlon suaranya bergetar. "Pah, seru nih. Marlon mirip kamu dulu," bisik Sasha. Dava pun menatap tajam ke arah istrinya itu. "Hehehe, ayo cepat bantu Eza lagi," bisik Sasha lagi. Dava pun mengambil perannya untuk berbicara. "Marlon, bangunlah. Untuk apa kamu berlutut seperti itu? Kamu itu seorang pemimpin, Nak," seru Dava. "Biarkan Kia pergi, ini demi kebahagiaannya." Marlon berlari ke arah Dava dan Sasha. "Mama, Papa tolongin Marlon. Marlon gak bisa kehilangan Kia. Tolong tahan Kia, Ma," bujuk Marlon. "Untuk apa sayang? Bukankah dari awal kamu tidak..." Aku mencintai Kia, seru Marlon memotong ucapan sang ibu. Dia kembali menghampiri Kia. "Kia, aku minta maaf kalau selama ini kesalahanku padamu tuh terlalu banyak. Tapi satu yang harus kamu tahu, aku mencintaimu, aku sangat mencintai kamu Kia. Aku mohon jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Marlon memeluk Kia begitu erat seolah tidak ingin dipisahkan lagi. Marlon, "Hei, aku gak bisa bernafas," ucap Kia. Cepat-cepat Marlon melepas pelukannya. "Sayang, maafkan aku benar-benar mencintaimu. Tolong jangan pergi, Om, Tante, jangan bawa Kia ke New York. Marlon mohon," pintanya lagi. "New York?" "Marlon, dengarkan Papa dulu," ucap Roy. "Panggil Papa dan Mama karena kami juga orang tua kamu, Nak. Dan satu lagi, kami tidak akan kembali ke New York. Tentunya kami tidak akan membawa Kia pergi ke New York. Papa dan Mama hanya ingin membawa Kia untuk menginap di rumah kami. Itu saja, Nak," tutur Roy. "Apa?" pekik Marlon. "Berhasil," seru Romeo dan Eza berbarengan diikuti oleh Axel dan juga Revo. Sontak aja semua keluarga tertawa melihat sikap anak-anak mereka dan Marlon hanya terdiam di tempatnya. "Cie, ada yang udah cinta banget nih," ledek Eza dan Romeo. "Sialan, kurang ajar kalian," batin Marlon. "Biarin, pokoknya aku gak akan melepaskan istriku lagi," ucap Marlon yang sudah kepalang tanggung karena malu. Dia pun mencium Kia di hadapan semua orang. Hubungan Marlon dan Kia benar-benar mengalami perubahan. Sikap Marlon bahkan sudah melunak dan terkesan manja kepada Kia. 5 bulan berlalu. Perut Kia semakin besar, namun Kia semakin terlihat cantik. Tapi sikap Marlon makin menjengkelkan karena dia tidak membiarkan Kia pergi kemanapun. Marlon benar-benar tidak ingin Kia jauh dari hadapannya. Dia mulai mengurangi waktunya sebagai CEO dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan Kia di rumah. "Sayang," ucap Marlon. "Bangunlah Marlon, ini udah siang," seru Kia. "Aku gak mau, aku ingin seperti ini terus," godanya sambil mengedipkan matanya. "Oh astaga, cepatlah bangun. Aku bosan selalu di rumah," protes Kia. "Bosan gimana?
Aku kan selalu menemanimu, ucap Marlon. Kau bukan menemaniku, tapi kau menggangguku terus tiap pagi, siang, dan malam, pikir Kia. Aku pengen punya anak 12 sayang, seru Marlon tiba-tiba. Apa? Kemarilah. Marlon pun menarik tubuh Kia kembali mendekat kepadanya, seolah tubuh sang istri sudah membuatnya kecanduan. Hari persalinan. Keluarga Wijaya dan keluarga Roy sudah berkumpul di rumah sakit mewah di kota Jakarta, yaitu salah satu rumah sakit mewah dengan fasilitas lengkap yang ada di kota itu. Tentunya untuk menantikan kelahiran anak Kia. Sementara Marlon dan Kia sudah berada di ruang persalinan. Marlon benar-benar tidak ingin meninggalkan Zaskia berjuang sendirian. Bertahanlah sayang, kamu kuat, kamu pasti bisa, ucap Marlon. Aku takut Marlon. Aku ada di sini, aku gak akan pergi kemanapun. Jangan takut ya, ucap Marlon kembali. Sementara di luar ruangan, ketegangan memenuhi wajah seluruh anggota keluarga. Bahkan Axel juga datang kembali dari luar negeri. Papa, aku takut pak, ucap Melissa kepada Roy. Mendengar besannya itu membuat Sasha menghampiri Melissa. Mbak, kita berdoa bersama-sama ya untuk anak kita Kia, seru Sasha dengan ramah. Iya mbak. Astaga, lama sekali sih, gerutu Romeo. Hei, kau berisik sekali, tegur Revo. Kalian berdua terlalu ribut. Gantian, Axel yang menegur keduanya. Wah, lihatlah, ketiga uncle si twins juga ikut tegang tuh, ledek Zack Wijaya. Eza hanya menyendiri di pojokan, dia sedang berdoa untuk Kia. Ya Tuhan, aku mohon lancarkan persalinannya, biarkan mereka sehat-sehat, ucap hati Eza. Hai, sapa Axel. Oh, hai, balas Eza. Ini pertemuan pertama mereka lagi sejak beberapa bulan yang lalu. Tenanglah, Kia akan baik-baik aja, dia wanita yang kuat, ucap Axel. Iya, aku tahu itu, jawab Eza sambil tersenyum. Dia benar-benar semakin dewasa sekarang, pikir Axel. Oe, oe, terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruang persalinan. Sudah lahir. Benarkah itu suara cucu-cucuku? Tanya Sasha. Ceklek. Marlon keluar dengan penuh keringat dan wajahnya yang sembab. Ada apa sayang? Kenapa kamu menangis? Tanya Sasha yang penasaran. Marlon sudah menjadi seorang ayah sekarang, ucapnya menangis bahagia. Kedua suster keluar membawa bayi kembar Kia dan Marlon. Anak kami sepasang laki-laki dan perempuan, ucap Marlon lagi. Luapan kebahagiaan, sukacita, syukur tak henti keluar dari seluruh keluarga besar. Di VVIP room. Halo, welcome to the world baby twins, kesayangannya Auntie, ucap Eza kepada kedua ponakannya itu. Apakah kalian sudah memberinya nama? Tanya Romeo. Marlon pun memandang Kia. Sudah, tapi biar Kia aja yang bilang. Untuk baby boy namanya Jeremy Lionel Wijaya dan baby girl namanya Jesslyn Leona Wijaya, jawab Kia. Nama yang bagus, ucap Melissa. Semuanya pun larut dalam sukacita bersama dengan baby twins Double G. Marlon cukup pusing melihat keluarga berebut untuk menggendong anak kembarnya. Astaga, kalian ini. Tenanglah, aku sudah membuat jadwal, ucapnya tiba-tiba. Jadwal apa sayang? Tanya Kia. Keluarga yang lain pun ikut penasaran dengan lanjutan kata-kata Marlon. Mulai bulan depan, aku akan membuat adik lagi untuk baby twins. Jadi setiap tahun kita akan membuat jadwal supaya kalian bisa menggendong anakku satu-satu dan tidak berebutan lagi, ucapnya dengan arogan. Plak, Sasha dengan gemas memukul badan sang anak. Kamu enak aja yang bikin, istri kamu tuh yang lahirin, protes Sasha. Tawa riang pun pecah di kamar rawat Kia saat itu. Sementara Eza dan Axel tidak henti-hentinya untuk saling mencuri pandang satu sama lain. Terima kasih sayang, kamu sudah memberikanku kebahagiaan seutuhnya. Bukan jabatan, bukan materi, bukan juga kekayaan, tapi keluarga. Keluarga adalah kebahagiaan yang sebenarnya, bisik Marlon kepada Kia. Zaskia tidak henti-hentinya memandangi wajah anak kembarnya, Jeremy dan Jesslyn. Ada rasa harum menyeruak di dalam dadanya. Jika Kia melihat ke belakang ke masa lalunya, bagaimana hubungannya dengan sang suami Marlon. Kia bahkan tidak pernah berharap sampai sejauh ini hubungannya dengan Marlon akan bertahan.
Kilas balik titik awal di mana saat itu Marlon menyatakan cintanya kepada Zaskia. Flashback on. Marlon begitu panik melihat sang istri akan pergi bersama orang tua kandungnya. Pasalnya Marlon ke rumah mencari Kia, namun Kia tidak berada di rumahnya. Marlon pun memilih melajukan mobilnya ke rumah orang tuanya dan benar saja dia menemukan wanita yang sedang dicarinya. "Berhenti!" teriak Marlon dengan suara yang lantang. "Marlon," gumam Kia. Kia sedikit terkejut dengan kehadiran Marlon. Marlon pun segera berlari menghampiri istrinya. Kia, aku mohon jangan pergi. Aku mohon sayang, tolong jangan tinggalkan aku. Aku mohon, aku tahu aku banyak salah. Aku tahu aku lelaki yang jahat. Aku tahu kesalahanku padamu itu banyak sekali. Tapi aku mohon Kia, maafkan aku. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu Kia. Aku mohon Kia. Pinta Marlon memegang tangan Kia. "Hah? Ada apa dia? Kenapa dia ngomong begitu?" Batin Kia heran sendiri melihat sang suami. "Kamu terlambat Marlon. Om dan Tante akan membawa Kia pergi sekarang juga. Untuk apa kamu menahan Kia?" seru Eza memotong ucapan Kia. Kia dan yang lainnya sempat bingung dan tidak mengerti, namun Sasha dan Dava mendapatkan kedipan mata dari sang anak yaitu Eza. Akhirnya ikut masuk ke dalam skenario yang sengaja diciptakan saat itu juga. "Tante, Om, saya mohon jangan pisahkan saya dengan istri saya. Marlon mohon jangan pisahkan kami. Marlon akan menebus semua kesalahan Marlon. Marlon janji akan berubah. Marlon akan menjaga Kia, akan menjadi suami yang baik untuk Kia. Tolong jangan bawa Kia pergi." Bahkan kini Marlon sudah berlutut memohon di depan kedua orang tua kandung Kia. Roy dan Melissa semakin bingung melihatnya. "Nak, kami, Pak, ayo cepat kita bawa Kia pergi," putus Revo yang baru saja sampai bersama dengan Romeo. Dia ingin sekali membalas sahabatnya itu yang sudah jahat kepada adiknya. Dia ingin membuat Marlon menyatakan perasaannya di depan banyak orang. Tidak Om, aku mohon, jangan pisahkan Marlon dan Kia. Marlon gak bisa hidup tanpa Kia. Marlon mohon, tolong Om," lirih Marlon suaranya bergetar. "Pah, seru nih, Marlon mirip kamu dulu," bisik Sasha. Dava pun menatap tajam ke arah istrinya. "Hehe, ayo cepat bantu Eza lagi," bisik Sasha lagi. Semuanya sudah merancangkan ini semua. Mereka bersatu untuk memberikan pelajaran kepada Marlon karena sikapnya dulu terhadap Kia. Dava pun mengambil perannya untuk berbicara. "Marlon, bangunlah. Untuk apa kamu berlutut seperti itu? Kamu itu seorang pemimpin, Nak," seru Dava. "Biarkan Kia pergi. Ini demi kebahagiaannya." Marlon berlari ke arah Dava dan Sasha. "Mama, Papa tolongin Marlon. Marlon gak bisa hidup kehilangan Kia. Tolong tahan Kia, Ma. Marlon gak mau Kia pergi. Mama, Papa tolongin Marlon," bujuk Marlon. "Untuk apa sayang? Bukankah dari awal kamu tidak?" "Aku mencintai Kia, aku mencintai Kia, aku mencintai Kia, Ma," seru Marlon memotong ucapan sang ibu. Dia kembali menghampiri Kia. "Kia, aku minta maaf selama ini kesalahanku padamu udah terlalu banyak. Tapi satu yang harus kamu tahu, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu Kia. Aku benar-benar mencintaimu. Aku mohon jangan pergi. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Kita bisa memulai semuanya dari awal dengan anak-anak kita sayang. Aku janji. Tolong jangan pergi Kia." Marlon memeluk Kia begitu erat seolah tidak ingin dipisahkan lagi. "Marlon, hey, aku gak bisa bernafas," ucap Kia. Cepat-cepat Marlon melepaskan pelukannya. "Sayang, maafkan aku benar-benar mencintaimu. Tolong jangan pergi Kia, dengarkan aku. Tolong jangan tinggalkan aku Om. Tante, jangan bawa Kia ke New York. Marlon mohon," pintanya lagi. "New York? Marlon, dengarkan Papa dulu," ucap Roy. "Panggil Papa dan Mama karena kami juga orang tua kamu, Nak. Dan satu lagi, kami tidak akan kembali ke New York. Tentunya kami tidak akan membawa Kia pergi ke New York. Papa dan Mama hanya ingin membawa Kia untuk menginap di rumah kami. Itu saja, Nak," tutur Roy. "Apa?" bekik Marlon. "Hahaha," gemuruh suara tawa memecah keheningan yang sempat tegang. "Berhasil!"
Seru Romeo dan Eza berbarengan, diikuti oleh Axel dan juga Revo. Sontak saja semua keluarga tertawa melihat sikap anak-anak mereka dan Marlon hanya terdiam di tempatnya. Cie, ada yang udah cinta banget nih, ledek Eza dan Romeo. Sialan, kurang ajar kalian, batin Marlon. Biarin, pokoknya aku gak akan melepaskan istriku lagi, ucap Marlon yang sudah kepalang tanggung karena malu. Dia pun mencium Kia di hadapan semua orang. Flashback off. Satu kecupan berhasil dilakukan Marlon di pipi Kia. Kamu, iya, ini aku suamimu yang paling tampan, ucap Marlon dengan pedenya. Mulai lagi deh anehnya, batin Kia. Kamu kenapa datang diam-diam sih, protes Kia. Aku dari tadi memanggil nama kamu sayang, tapi kamu gak jawab. Ternyata kamu malah bengong di sini. Jadinya aku kasih hukuman deh ke kamu, goda Marlon. Dia melihat Kia sedang melamun di depan box bayi kembarnya. Oh itu, iya aku cuma sedang memperhatikan baby twins aja, balas Kia. Namun raut wajah sendunya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Marlon menjadi semakin penasaran dengan istrinya itu. Kamu melamunkan apa? Apa ada masalah? Tanya Marlon lembut sambil mengambil tempat di sisi sang istri. Tidak, bukan hal penting kok, balas Kia berusaha memberikan senyumannya. Hei, dengarkan aku. Kita sudah berjanji untuk saling terbuka dan tidak menyimpan rahasia apapun kan? Tanya Marlon. Kia pun hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kalau begitu, ceritakan padaku kenapa istriku ini sampai melamun tadi. Suruh Marlon gemas sambil mencubit pelan pipi Kia. Marlon, lepaskan protes Kia sambil menjauhkan tangan Marlon dari pipinya. Makanya, cepet katakan, ada apa? Pinta Marlon tak mau kalah. Tadi pas aku lihat wajah baby twins, pikiranku kembali mengingat tentang hubungan kita, Marlon. Aku bahkan gak percaya kalau kita bisa bertahan sejauh ini. Karena aku... Shh. Dengan cepat, Marlon memotong ucapan Kia dan menutup mulut Kia dengan jarinya. Aku harap kamu bisa melupakan semua masa lalu kita, sayang. Aku gak mau kamu mengingat itu kembali. Aku mohon, Kia, ucap Marlon. Aku selalu berusaha menghapusnya, Marlon, tapi entah kenapa, sampai detik ini setiap makian dan cacianmu dulu tidak bisa hilang begitu saja, batin Kia.